Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas materi tentang yang berjudul Peradaban Daulah Abbasiyah. Maka untuk pertemuan minggu ini pada hari Selasa, yaitu yang berjudul Peradaban Daulah Utsmani. Maka sebelum kita membahas materi, kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Demikian anak-anak bapak semuanya, mari anak bapak semuanya simakkan video bapak pada selanjutnya ini ya. Baiklah anak bapak semuanya, kita akan membahas sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Ada beberapa tokoh besar yang sangat berjasa atau lahirnya Daulah Utsmani, diantaranya Sulaiman Shah, Ertugrul, dan Dandan. Ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Saljuk dengan kekuasaan Biazitum Romawi Timur, maka Ertugrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Pada tahun 1288 Ertugrul meninggal dunia. Selanjutnya Utsman menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman yang juga mendapat dukungan penuh dari rakyat. Selanjutnya strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani tidak lepas dari lemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah pada ujung paling kritis. Lahirnya pemimpin-pemimpin yang hebat menjadikan Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia yang kembali mengangkat kejayaan Islam dan peradabannya. Di antaranya yang pertama Utsman pada tahun 899 sampai 726 Hijriah atau 1299 sampai 1326 Masehi. Strategi dan kebijakan pemerintahannya, yang pertama membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih. Semua atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Orkan pada tahun 726 sampai 761 Hijriah atau 1326 sampai 1360 Masehi. Strategi dan kebijakan pemerintahannya, yang pertama mendirikan jabatan Sadr al-Azam atau Perdana Menteri. Yang kedua membentuk tentara dengan sistem yang sangat rapi dan teratur. Yang ketiga membuat bendera pada saat itu berwarna merah dengan bulan sabit di tengahnya. Yang ketiga Murad I pada tahun 761 sampai 791 Hijriah atau 1360 sampai 1388 Masehi. Strategi dan kebijakan pemerintahannya, yang pertama meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa. Yang kedua menaklukkan Adrianople. Yang ketiga menaklukkan Macedonia, Sofia dan ibu kota Bulgaria. Yang keempat Bayazid I pada tahun 791 sampai 805 Hijriah atau 1389 sampai 1402 Masehi. Strategi dan kebijakan pemerintahannya memperhatikan masalah-masalah kemiliteran. Yang kedua mengarahkan perluasan wilayah ke negara-negara Kristen. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani diperkasai oleh Muhammad I. Muhammad I berhasil mempersatukan seluruh keluarga dan saudara-saudaranya. Akhirnya Daulah Utsmani bangkit dan berjaya. Akhirnya Daulah Utsmani sebagai Daulah Islamiyah diakui kembali sebagai penguasa dunia sebagai kemajuan peradaban ilmu pengetahuan. Selanjutnya kemunduran peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Runtuhnya Daulah Utsmani tidak disebabkan oleh faktor sebagai berikut. Yang pertama kondisi pemerintahan yang lemah. Yang kedua melemahnya kekuatan militer. Yang ketiga adanya gerakan oposisi sekuler. Sekian dan terima kasih.
Demikian pemaparan Bapak tentang materi pelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya Bapak tugaskan kepada kalian untuk menjawab pertanyaannya sebagai berikut. Nanti akan Bapak lampirkan ke dalam bentuk file Microsoft. Sekian dan terima kasih.